Coba, ada 2 orang santri. Selesailah diajar sama gurunya. Semua ilmu dari gurunya sudah dikasih. Lalu gurunya berkata, nak, lek bak ngase mau kusare ne ilmuku. Turun mako dengan ilmuku kau hidup. Turunlah 2 santri ini. Satu jadi pedagang, satu jadi tukang kebun. Yang jadi tukang kebun, sukses menanam ubi. Dia ingat gurunya. Saya bisa sukses seperti ini. Kenapa? Karena ilmu dari guruku. Maka diambil ubinya yang paling baik, dia masukkan dalam karung, dia pikul itu ubi, naik ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Main kabarmu nak? Guru, alhamdulillah setelah keluar dari pondok ini saya jadi petani ubi. Ini ada ubi kubawakan ki. Mudah-mudahan kita bisa nikmati dengan baik. Nah bilang guru, ini baik memang ton si Pak Muna. Bawa masuk ke dalam ibumu. Dia bawalah ke istrinya nih Pak Guru. Sudah itu guru tawe kate palakah nama. Mau mak pulang ini. Nah bilang guru, nah tunggu dulu nak. Duduk dulu mako dulu. Duduklah ini muridnya. Masuk ke istrinya. Ibu, apa tahu dikasih gitu anak tak baik nah. Nah bawakan ki ubi 1 buah karung. Nah bilang istrinya tidak ada. Dah enak tahu masa tidak ada mau bawakan. Tidak ada Pak Guru. Cari kau dulu. Nah bilang ada jitu. Nah bawakan ki kambing kemarin 4 camak. Nah bilang gurunya, kasih mika kolesterol jak saya. Akhirnya kambing dari Pak Camat. Dia bawa pulang itu tadi anak murid. Di perjalanan ketemu sama itu temannya yang pedagang. Batu kemeko cikali. Dia bilang datang rumah na guru. Nah kenapa ada kambing kau bawa? Nah bilang itu mi guru tak kau dong. Baik namamu kasihan. Ku bawakan jiubi. Nah kasih ke kambing. Ini pedagang langsung jalan kalkulatornya. Namanya pedagang Pak Bupati mikirnya untung rugi. Nah karena ini saja bawa ubi, ini sari kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Pulang dia ke tokonya. Dia ambil mobil open cup. Nah isi sembako, beras, gula, tepung. Naik 1 mobil. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa kabarmu nak? Saya jadi pedagang guru. Ini ada kubawakan ki sembako 1 mobil. Semoga bermanfaat. Baik nak. Cerita-cerita nak bilang, guru, tabe mau mak pulang dulu. Nak bilang, guru, tunggu dulu nak. Duduk mako di situ. Masuklah ini. Nak bilang, gappa mak. Nak bilang, ibu, apa dikasih tahu itu murid tak? Nak bawakan kau 1 mobil sembako. Nak bilang, tidak ada. Masa pulang kosong? Tidak ada. Kecuali itu ada ubi nak bawa teman nak kemari. Sudah bi, kasih misalnya itu ubi daripada kosong iko dong. Akhirnya pulang bawa ubi. Kemarin pergi temannya bawa apa? Ubi. Pulang bawa kambing. Hari ini temannya datang itu pedagang, pergi bawa sembako. Pulang bawa ubi. Ubinya lagi temannya. Ketemu temannya dalam hatinya, nah ubi kuji itu kau apa? Apabila wuduknya tidak beres, maka secara otomatis sholatnya tidak beres. Wuduknya akan ditentukan dari toharohnya. Kalau toharohnya tidak beres, maka wuduknya akan tidak beres dan sholatnya juga akan tidak beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau menyampaikan supaya berhati-hati di dalam buang air kecil. Kenapa? Karena azab kubur yang paling banyak itu adalah al-lisan dan buang air kecil. Bagaimana cara kita untuk supaya kencing itu benar? Supaya kencing itu tuntas, supaya kencing itu bersih daripada hadas. Kalau seseorang yang kencing berdiri, bisa saya pastikan dan saya sudah uji coba, ternyata masih ada sisa. Di saat seseorang buang air kecil dia berdiri, maka posisi klep seperti ini. Panjang, ngapunten, di dalam masjid, tapi karena ini kedokteran harus saya sampaikan. Untuk perempuan kantong kencing, terus kemudian ada namanya uretra, saluran yang keluar, itu panjangnya 1 sampai 3 senti untuk yang perempuan. Jadi sangat pendek. Tetapi kalau untuk yang laki antara 5 sampai 7 senti. Nah, dari 5 sampai 7 senti itu klepnya ada di pangkal. Jadi bukan di ujung.
Bukan di ujung daripada burung atau penis tadi, yang ini tadi bukan di ujung. Tetapi di pangkal. Jadi di kantong kencing, di pangkalnya itu inilah tempat kelep. Pernahkah kita bertafakur tentang kelep? Siapa yang membuka dan menutupnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita. Bagaimana cara toharoh yang benar? Cara toharoh pertama, cara kencing yang benar adalah hendaklah jongkok. Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana, yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Nah. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Celak, ini tadi di belakang. Ini, begini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini, ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini, ini najis semua. Jadi ini, monggo, latihan Pak. Belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya tidak beres, wuduknya pasti tidak beres. Kalau wuduknya tidak beres, sholatnya tidak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelep tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Tek. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba. Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis sudah, saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya ambil tisu, saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya ruku, saya coba di kamar mandi, saya ruku. Ternyata ini dapat tekanan basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Bagaimana cara benar yang benar? Jadi satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ini pundak kita. Ini bukan lurus. Kalau lurus dia masih segini, maka dijatuhkan. Ini dijatuhkan. Nah, di saat dijatuhkan itu, maka posisi kelep tadi yang seperti ini, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun, seret, akan ngadep ke bawah. Sehingga dia akan keluar habis. Seret, akan habis. Ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ini enak banget. Setelah selesai habis, kencing, habis. Terus kemudian kadang-kadang masih tersisa. Itu boleh digoyang. Tidak perlu berdiri, boleh digoyang. Enak. Digoyang. Karena posisi seperti ini tadi, apabila kita goyang, dia berubah. Berubah, dia akan keluar lagi. Jadi cukup ini saja. Celak, plek, langsung dia keluar. 2-3 kali gak apa-apa. Insya Allah dia akan habis. Nah, setelah selesai seperti ini, yang kedua adalah hendaklah berdehem. Hendaklah berdehem. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdehem. Bagaimana cara berdehem yang benar? Gimana cara berdehem yang benar? Adalah dengan cara tarik nafas. Di saat ini tarik nafas, di saat seseorang tarik nafas, ini paru-paru mengembang, set. Kemudian ini ada batas antara rongga dada sama rongga perut. Ini ada namanya diafragma. Diafragma itu pembatas. Di saat seseorang narik nafas, itu seperti mangkok atau piring atau cakram, di mana dia akan lurus. Jadi diafragma di saat kita narik nafas,
naik ini, lurus. Terus kemudian di saat kita hentakkan, dia akan cas begini. Di saat begini, dia akan menekan rongga perut, kemudian dia akan menekan daripada kantong kencing. Sehingga yang ditekan adalah bus, dia akan keluar. Yang ketiga adalah dengan cara diurut. Bagaimana caranya? Bukan dilingkarkan. Jadi bukan dilingkarkan seperti ini, melingkar, bukan. Tetapi adalah jam 12, jam 6. Jam 12 itu adalah jempol untuk sebagai penahan, penopang. Kemudian yang jari kelingking. Jari apa ini? Kelingking ya, bahasa Indonesia kelingking ya. Jari kelingking ini adalah untuk ditarik ke depan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dilakukan seperti itu. Saya ambil satu kesimpulan. Yang pertama, kalau kencing berdiri sudah saya uji coba, sudah saya lakukan, ternyata tidak mungkin kencing berdiri begini. Itu satu, pasti begini. Ya, atau malah begini, maka semakin juntit daripada klepnya tadi pasti ke atas. Yang kedua, sudah saya coba dengan cara kencing berdiri itu, kemudian dilakukan dengan waktu kita rukuk, kita sholat, itu saya coba untuk di kamar mandi rukuk, ternyata dia keluar dan saya sudah coba dengan tisu. Jadi bapak-bapak nanti celana dalamnya akan basah, ya toh, tapi nggak kelihatan karena daya serapnya cukup ini, itu kalau kencing berdiri itu akan keluar, tetapi tidak terasa. Kenapa? Karena sudah melalui klep.